Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang kami hormati dosen pengamu KPS Ibu Nur Hairiyah MA dan tak juga dari teman-teman yang saya banggakan dari PMI 3 yang saya hormati. Dan di sini saya akan menerangkan makalah bertema kasus kebijakan sosial dalam mengatasi kemiskinan. Oke, langsung saja saya akan menerangkan tentang makalah. Latar belakang kemiskinan menjadi masalah di hampir semua daerah di Indonesia. Adalah salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada gilirannya akan mewujudkan kesejahteraan penduduk Indonesia. Melalui salah satu sasaran pembangunan nasional yaitu dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan sejak 3 dekade, yaitu dengan program pembangunan pemerintah, di antaranya dengan menyediakan kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan penyuluhan, sanitasi, dan program lainnya. Untuk menuju kinerja program-program pemerintah diperlukan juga peran sosial dan publik, sehingga masalah kemiskinan dapat segera terselesaikan dan semua golongan masyarakat dapat hidup dengan sejahtera. Ada beberapa rumusan masalah, yang ini ada dua. Yang pertama, apa penjelasan tentang kemiskinan? Yang kedua, apa saja kebijakan sosial yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan? Langsung saja pembahasan. Definisi kemiskinan. Menurut Departemen Sosial dan BPS, mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang berada di wilayah garis nilai standar kebutuhan minim, baik untuk makanan dan non-makanan, yang disebut garis kemiskinan atau batas kemiskinan. Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar setiap kebutuhan makanan setara 2,100 kilokalori per orang per hari, dan kebutuhan non makanan yang terdiri atas rumah, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. Penyebab terjadi kemiskinan di dunia maupun di Indonesia pada khususnya seperti yang dijabarkan oleh Jules V. Henry dan Yeheskel Hesvendels disebabkan oleh 5 faktor, yaitu pola pertumbuhan dan perubahan ekonomi. Contohnya, di Indonesia sebelum adanya krisis moneter, perekonomian Indonesia masih baik. Tapi setelah terjadinya krisis moneter, kondisi ini menyebabkan terpukul dan jatuhnya perekonomian Indonesia. Yang kedua, perubahan pasar tenaga kerja. Profesionalisme pekerjaan dalam perkembangan mengalami perubahan lebih berbasis pada tingkat pendidikan. Artinya, pekerjaan yang mempunyai tingkat pendidikan lebih rendah, kelas pekerjaannya tidak akan tergeser atau meningkatkan tanpa meningkatkan status pendidikan yang berpengaruh pada tingkat penghasilan. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitasnya rendah dan upahnya pun rendah, sangat minim sekali. Yang ketiga, ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini maksudnya dengan penghasilan berbeda tersebut akan menyebabkan pada rendahnya masyarakat untuk meningkatkan pendidikan. Di sini terus terjadi secara sistematis ketimpangan sosial ini. Yang keempat, perubahan demografi.
Perubahan sosial menyebabkan kemiskinan. Maksudnya, dengan terjadi angka perceraian menyebabkan anak diasuh oleh orang tua tunggal. Hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan dan perhatian kepada anak untuk dapat dewasa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Jadi kurang kasih sayang, bukan kasih sayang ya, ketergantungan kepada orang tua itu tidak ada, soalnya ini yang mengasuh itu orang mbahnya kayak gitu. Yang kelima, kebijakan sosial. Di beberapa negara, kebijakan sosial yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat berdampak buruk pada tingkat kesejahteraan. Contohnya, biaya pendidikan, kesehatan yang mahal dan tidak ditanggung oleh negara. Rencananya standar pendapat upah minimum, akses masyarakat terhadap sumber daya, dan lain-lain. Yang B, kebijakan sosial di Indonesia. Untuk bisa mewujudkan masyarakat yang lebih baik, diperlukan adanya usaha-usaha yang berwujud dalam bentuk kebijakan sosial. Ini sangatlah penting untuk menanggulangi kemiskinan, untuk mempelajari kebijakan sosial yang ada di Indonesia ini. Kebijakan sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Jadi, semisal di Indonesia ada orang yang tidak mampu, misal kemiskinan ini, negara pasti memenuhi kebutuhan adanya pendidikan, kesehatan, perumahan, dan jaminan sosial. Kebijakan sosial merupakan bagian dari kebijakan umum yang biasanya ditujukan menangani permasalahan sosial. Kebijakan sosial dapat diartikan dengan beragam cara. Paul Specker mendefinisikan kebijakan sosial berbagai kebijakan pemerintah yang digunakan untuk kesejahteraan dan perlindungan sosial. Ia merupakan suatu cara di mana kesejahteraan dapat dibangun dalam sebuah masyarakat. Dalam sebuah masyarakat, kebijakan sosial menaruh perhatian pada isu-isu yang bersifat sosial. Isu-isu itu mencakup antara lain kebijakan dalam bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Selain itu, ada beberapa masalah seperti kriminalitas, pengangguran, kenakalan remaja juga menjadi perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan sosial. Kebijakan sosial yang menyangkut isu tertentu telah banyak dilakukan pemerintah Indonesia secara nasional, terutama kebijakan sosial mengenai masalah kemiskinan. Sebagai contoh, program penanggulangan kemiskinan di perkotaan, P2KP, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri. Lain itu terdapat pula peraturan-peraturan daerah atau adat. Beberapa kebijakan di Indonesia memiliki potensi untuk mendorong mobilitas sosial warganya, khususnya bagi warga yang berada pada lapisan bawah. Dalam stratifikasi sosial masyarakat, beberapa contoh kebijakan sosial pemerintah Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, bidik misi. Ini sangatlah perlu untuk orang-orang yang tidak mampu untuk masalah pendidikannya. Bidik misi ini adalah bantuan biaya pendidikan yang memberi fasilitas pada yang tidak mampu untuk dapat memutuskan untuk rantai kemiskinan. Walaupun demikian, syarat prestasi pada bidik misi diwujudkan untuk menjamin bahwa penerima bidik misi terseleksi dari yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan pendidikan tinggi. Jadi ada standar masuknya gitu, ada prestasi yang harus dilakukan untuk melalui bidik misi tersebut. Yang kedua, jaminan. Kebijakan sosial tentang jaminan perlindungan sosial tenaga kerja tertuang pada UU RI nomor 3 tahun 1992. Yang ketiga, pengupahan. Maksud pengupahan ini, kebijakan sosial dalam hal upah adalah para karyawan berhak atas upah minimum buruh. Yang ketiga, kredit untuk
penduduk miskin berupa memberi kredit. Yang kelima, hukum pertahanan atau agraria, hak-hak atas tanah, penyelesaian sengketa atau konflik pertahanan. Yang selanjutnya, masalah kemiskinan memang menjadi momok dalam masyarakat karena dianggap berdampak terhadap masalah ini. Warga miskin punya banyak strategi bertahan hidup dalam situasi miskin. Berikut adalah kebijakan sosial yang memuat tentang strategi pengentasan kemiskinan berbasis institusi lokal. Yang pertama, konsep kemiskinan. Konsep kemiskinan dalam ilmu yang dimaksud di sini adalah dalam ilmu sosial, para ahli melihat kemiskinan dalam dua paradigma. Pertama, dikenal dengan kemiskinan kultur. Kemiskinan kultur ini adalah melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor yang berhubungan dengan budaya masyarakat itu sendiri. Sedangkan kemiskinan struktur melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh faktor di luar individu, di mana ada situasi yang menyebabkan orang menjadi miskin berhubungan dengan aturan atau kebijakan. Yang kedua, kegagalan program kemiskinan. Menurut para ahli, faktor kegagalan program pengentasan kemiskinan di Indonesia karena kegiatan banyak bersifat bantuan sosial, masyarakat miskin tidak banyak diarahkan meningkatkan produktivitas kerja dan kemandirian. Akibatnya, tidak banyak terjadi pemberdayaan masyarakat, tetapi justru menjadi ketergantungan oleh masyarakat. Maksudnya, menurut para ahli, faktor kegagalan program pengentasan kemiskinan di Indonesia karena kegiatan banyak bersifat bantuan sosial, masyarakat miskin tidak banyak diarahkan meningkatkan produktivitas kerja dan kemandirian. Akibatnya tidak banyak terjadi pemberdayaan masyarakat, tetapi justru menjadi ketergantungan. Hal ini dikemukakan Menteri Dalam Negeri Menhub Muhammad Ma'ruf dalam pengarahan pada perencanaan dimulai gerakan pembangunan masyarakat untuk pengentasan kemiskinan gerbang Pastaskin itu di Kalimantan Selatan tahun 2007. Faktor yang kedua adalah kurangnya pemahaman penyebab terjadinya kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, program yang paling tepat dilakukan sekarang adalah sifatnya pemberdayaan masyarakat setempat. Salah satu contoh yang baik ialah program pengembangan kecamatan, yaitu PPK. Yang ketiga, strategi pemberantasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan yang didasari penyuluhan mengenai karakteristik sosial, demografi, dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena salah satu prasyarat keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian target grup dan target area. Yang ketiga, strategi pengentasan kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan berdasarkan pengalaman mengenai karakteristik sosial, demografi, dan dimensi ekonomi penduduk miskin dapat membantu perencanaan, pelaksanaan, dan hasil target yang baik. Karena salah satu prasyarat keberhasilan program pembangunan sangat tergantung pada ketepatan pengidentifikasian terkait grup dan target area. Yang keempat, model pengelolaan program kemiskinan. Langkah menentukan strategi pengelolaan ini akan berpengaruh pada jalannya model yang diterapkan dan menentukan tingkat partisipasi masyarakat uraian di bawah ini. Banyak dari penelitian tentang model pengentasan kemiskinan berbasis lokal yang dilakukan di daerah Pariangan. Yang pertama, menentukan keluarga miskin. Yang kedua, berbasis jorong dukuh, yaitu dibaca sendiri ya. Yang C, berbasis masjid. Oke, itu yang saya pahami dan ini kesimpulannya.
Menurut Departemen Sosial dan BPS, menjadi penyelesaian kemiskinan memiliki ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk layak hidup. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan makanan disebut garis kemiskinan. Poverty atau batas kemiskinan, poverty threshold. Kebijakan sosial yang diterapkan oleh pemerintah kepada masyarakat secara umum adalah program bidik misi, jaminan perlindungan sosial, tenaga kerja, upah minimum buruh, pemberian kredit mikro, hukum, pertahanan atau beri hak asasi tanah. Kebijakan sosial yang memuat tentang strategi mengatasi kemiskinan berbasis institusi lokal adalah konsep kemiskinan, kekebalan program kemiskinan, strategi mengatasi kemiskinan, dan pengelolaan program kemiskinan lokal. Contoh kasus tentang pengentasan kemiskinan mengambil dari penerapan kebijakan sosial yang dilakukan di daerah Pariaman, Sumatera Barat, khusus lokal. Cukup sekian dari saya yang saya pahami untuk pemakalah ini. Jika ada perkataan yang tidak mengenakan atau salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.